Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat. Di video kita kali ini kita akan membahas salah satu episode dari channel Ningsih Tinampi sesi penarikan arwah. Dan ini proses penarikan arwah oleh Bu Ningsih Tinampi. Hal gaib adalah sesuatu di luar kemampuan kita sebagai manusia dan merupakan rahasia Allah. Namun atas kuasa dan kehendaknya, ada sebagian manusia yang diberi izin untuk mengetahui hal gaib. Melalui video ini, kita harus mengambil hikmah yang ada, terkandung di dalamnya. Tetaplah pandai dalam menyikapi sesuatu, dan jadikan tolak ukur pada diri sendiri, agar dalam menjalani kehidupan kita senantiasa berhati-hati. Tiap manusia pasti akan mengalami kematian. Dan dalam agama Islam, setelah melalui alam dunia selanjutnya akan memasuki alam kubur. Nah, alam kubur inilah manusia akan merasakan apa saja yang telah ia lakukan di dunia. Jika taat kepada Allah maka dia mendapatkan nikmat kubur. Tetapi jika kufur kepada Allah dan melakukan banyak dosa, maka dia akan mengalami siksa kubur. Na'udzubillah min zalik. Kali ini yang ditarik adalah ibu pasien. Assalamualaikum Bu. Lunglai kayak ayam tanpa tulang. Ya jangan ngomong nggak bisa loh Bu, karena otaknya juga kerowak, juga nyambung. Orangnya baik, pinter dia, pinter. Ini nggak ngomong dia juga nggak bisa, gerak juga nggak bisa semua. Aku tarik ya. Ibu ini tuh mengalami kesedihan yang sangat dalam. Terus kenapa dia diazab seperti tidak bisa apa-apa? Ibaratnya kamu hidup tapi otakmu tidak dipergunakan dengan bagus. Ini tuh males kerja ibaratnya wis menggaring ngatung dok tangannya. Sebenarnya sih karena ini. Ibaratnya hidupnya tuh tidak dimanfaatkan dengan baik begitu loh. Ya mau nganggur dok ngalu-alu. Masya Allah, dulu arwah ini kurang memanfaatkan nikmat yang sudah diberikan oleh Allah. Dia hanya menerima keadaan tapi tidak ada usaha. Bahkan usaha untuk berubah lebih baik pun tidak. Ini berbeda dengan orang tawakal kepada Allah. Sebagai muslim kita diwajibkan berusaha atau berikhtiar untuk hasilnya kita pasrah atau tawakal kepada Allah. Mau kerja nggak boleh apa gimana? Pokoknya tuh dia tergolong manusia sia-sia begitu loh Bu. Makanya otaknya diambil ibaratnya. Otaknya nggak ada. Nggak ada. Waktu hidup nggak pernah dipakai otaknya. Otaknya nggak ada. Nggak bisa. Lunglai, tidak punya tenaga. Terus cuma sedih toh. Kenapa tidak punya tenaga? Ayo Jess, situnya dulu. Kenapa tidak punya tenaga? Yang pertama dulu dia itu pernah ke orang pintar juga, mohon maaf. Dan itu untuk rezeki juga. Untuk rezeki juga. Kekuatan. Terus dia telanjang, berarti ibadahnya tidak bagus begitu. Entah sholatnya nggak khusyuk atau apa begitu. Terus kenapa dia lemes? Ya setiap hari energinya tidak dipakai dengan bagus begitu. Terus ada tumpuan juga. Jadi lemas itu bukan karena energinya dia diambil karena tidak digunakan ketika hidup, tapi apa yang dilakukan anak juga dia tuh anak ketika itu ibu yang menanggung juga. Lah iya, pokoknya makanya deh otak itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Ibaratnya otak itu kayak gak usah kayak mikir biasa wis tulang nggak ada juga. Tulang tidak ada. Jadi yo blotrok blotrok. Ibaratnya hidup dikasih otak, dikasih fisik yang lengkap tapi tidak pergunakan. Tidak dipergunakan, enggak nyari uang buat anaknya enggak, ngasih pendidikan agama ke anaknya enggak, ngasih tahu anaknya juga enggak. Jadi kayak yo wes begitu loh. Males-malesan begitu. Arwah ini dulu selama dia hidup seperti menyia-nyiakan hidupnya. Padahal dia punya anak yang harus dipertanggungjawabkan. Sebagai orang tua, tanggung jawab kepada anak salah satunya memberikannya pendidikan, nasihat yang baik, memberikan pemahaman mana yang benar dan mana yang salah. Akibat dia lalai dan malas, sekarang diberikan siksa kubur kiriman dari anak. Waduh, ya pokoknya manfaatkan hidup tuh ya seumur hidupnya Bu. Cuma ya entah agama. Nikah sama saya kan sudah pensiun, ya itu jadi maunya itu. Kalau aku lihatnya tidak begitu Bu. Pokoknya kalau tulang sudah diambil tuh bentuk tanggung jawab. Berarti ada tanggung jawabnya dia tuh yang tidak bagus begitu Bu. Tidak ada. Karena memang ini apa jatuhnya hidup pasrah.
Ya itu Lah, terlalu itu pasrah itu yang tidak bagus. Pasrah bukan pasrah karena Allah, tapi Nah. pasrah ya karo bojo. Ya pasrah karo bojo terus ya wis lah. Wis ibaratnya ya kayak ibunya tadi loh, terlalu pasrah kan anaknya bajang marah. Harusnya pergunakan otakmu sebaik mungkin begitu. Ya itu yang dimaksud. Biar tidak jadi manusia mati keadaan sia-sia begitu loh. Bisa. Insya Allah bisa kalau karena Tapi Allah. lama, Bu. Ya deterjen hati-hati ya. Ketika kamu punya anak itu amanah, jadi bukan cuma bekal tidak, duit, tapi bekal ibadah, Islam, ibadah dan harus agama. benar-benar dikasih tahu bila mana-mana salah dan mana harus dijalankan dan Ya. mana yang dilarang. Nah, jadi Karena jangan pasif. itu, harus dan kita sebagai orang tua jangan sampai takut sama anak. Mengarahkan anak ke hal yang lebih positif, lebih baik dan lebih berkah. Ya, Oke. ya ngeri nih ngeri. Baik sobat, seperti itulah contoh siksa kubur yang dialami karena harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ketika di dunia. Semoga dengan melihat video barusan, kita harus lebih banyak istighfar mohon ampun dan memperbaiki diri supaya kita bisa selamat dunia akhirat. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya untuk video berikutnya.